Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abdillah dari Institut Setiami, Kampus Kota Bekasi. Tujuan dan maksud video ini saya ingin melakukan tugas wawancara di matkul Pancasila, yaitu mewawancarai masyarakat sekitar tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk di sebelah saya ini ada teman saya, mungkin Oke. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Oke, nama saya Hendra Saputra. Saya mahasiswa dan juga saya bekerja di salah satu perusahaan distributor pangan. Insya Allah saya bakal bantu teman saya Mas Farhan untuk menjawab soal-soal dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosennya. Untuk masuk ke pertanyaannya Mas, saya ingin izin juga untuk nanti ini video ini diupload ke YouTube atau nanti dikasih ke dosen saya untuk menilai saya nanti tugas-tugas. Oke, baik. Oke, saya izinkan. Nah, semoga jawaban saya juga dapat membantu serta bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman di rumah. Semoga saya bisa jawab pertanyaan dari Mas Farhan ini. Oke. Untuk kita langsung lagi masuk pertanyaannya Mas. Yang pertama, pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila? Pada waktu apa? Oke, baik. Ini pertanyaan pertama nih. Iya, pertanyaan pertama. Oke, baik, saya jawab ya Mas Farhan. Jadi pertama kali saya mendengar istilah Pancasila itu sewaktu saya sekolah Mas Farhan. Jadi dari sekolah dasar, SMP, SMK bahkan sampai kuliah sekarang ini, pertama kalinya itu waktu sekolah dasar. Tapi saya itu hanya bukan mengetahui ya, jadi cuma tahu aja gitu Mas Farhan. Pancasila tuh ini, Pancasila tuh ini. Nah, jadi itu saya cuma paham sila-sila yang ada di Pancasila itu, tapi saya belum memahami nilai-nilai yang ada dalam Pancasila Mas Farhan. Waktu itu tuh, gitu Mas Farhan. Dan lanjut lagi ya ke pertanyaan kedua. Menurut pengetahuan Anda, apa sebenarnya pengertian secara umum dari Pancasila itu? Oke, baik. Pancasila, siap. Jadi Pancasila itu adalah ideologi negara nih Mas Farhan. Nah, Pancasila itu terdiri dari dua kata. Oke. Yang pertama tuh panca. Panca merupakan 5. Kan panca itu 5 dan sila itu berarti prinsip atau dasar atau asas gitu ya Mas Farhan. Nah, jadi Pancasila itu merupakan rumusan serta pedoman kehidupan sebagai berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Mas Farhan. Jadi kita harus berpatokan kepada Pancasila tersebut gitu. Karena pedoman negara ya, dasar-dasar negara ya Mas Farhan. Untuk pertanyaan ketiga, kita lanjut aja ke pertanyaan ketiga. So masih banyak pertanyaan karena emang ini waktunya sempit. Bisakah Anda menyebut sila-sila dalam Pancasila? Mohon sebutkan satu persatu secara berurutan. Oke. Saya dites nih Mas Farhan. Iya, dites nih. Oke, siap. Kayak anak SD dites nih. Ya, insya Allah saya bisa jawab. Oke. Dari yang pertama nih Mas Farhan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lancar juga ya Mas ya? Lancar juga Mas Farhan. Lancar juga. Langsung lanjut lagi ke pertanyaan keempat nih. Apakah Anda mengetahui bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat? Menurut pengetahuan Anda, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila itu? Oke, jadi gini Mas Farhan, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya nih. Iya. Nah, jadi Pancasila itu sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari ya Mas Farhan ya. Dan banyak terkandung nilai-nilai penting dalam Pancasila tersebut. Contohnya dari sila pertama nih Mas Farhan. Iya. Pancasila kan ada 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bahwa itu sikap itu menunjukkan bahwa kita harus patuh terhadap Tuhan dalam menjalankan ibadah, terus menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pedoman dalam keyakinan kita masing-masing gitu. Nah, yang kedua tuh ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi tuh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua itu, kita tuh sebagai warga negara harus bersikap adil. Jadi nggak usah membeda-bedakan terhadap orang lain gitu Mas. Jadi kita harus bersikap adil. Nah, itu yang menunjukkan terhadap sila kedua. Nah, terus kita lanjut ke sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, jadi itu kan mengandung nilai persatuan Mas Farhan. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus bersatu
Jadi jangan terlalu terprovokasi terhadap orang di sekitar gitu mas. Nah itu bisa timbulnya perpecahan. Jadi kita tuh harus saling bantu, saling tolong menolong, gotong royong. Nah itu menunjukkan sila yang ketiga. Nah terus yang keempat yang mana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah jadi itu apa ya mas? Sila keempat ini mengandung arti bahwa kerakyatan yang merupakan cerminan dari adanya demokrasi di Indonesia, yang artinya ini mas Farhan ya, kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat mas. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi tuh kita tuh harus apa ya, nilai ini bermakna bahwa masyarakat berhak mendapatkan kesamaan kesejahteraan. Terus dalam hal ini juga merupakan tujuan bangsa Indonesia supaya dapat menyejahterakan seluruh rakyatnya, gitu mas Farhan. Nah, yang kelima tuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya nilai ini mengandung keadilan mas, tidak boleh membeda-bedakan antara umat, agama, ras, suku. Nah jadi kita tuh harus saling menghormati satu sama lain. Jadi nggak boleh kita ngambil hak orang lain, terus kayak misalkan kita ngejudge seorang bahwa dia bersalah, kita harus bersikap adil, nggak boleh seenaknya gitu mas. Oke, baik mas Farhan. Lanjut lagi ya ke pertanyaan kelima. Menurut pemikiran Mas Hendra sendiri, apakah ada kalangan masyarakat sekitar Anda yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila? Boleh disebutkan contohnya, terutama pada kalangan masyarakat yang mana saja? Oke, baik mas. Jadi itu masih banyak mas, di kalangan sekitar saya tuh masih banyak yang kurang memahami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut mas. Jadi suatu contoh nih, ada waktu di kalangan saya, jadi ada seorang ibu-ibu dijamret mas di jalan. Nah terus dia penjamretnya itu ketangkep sama warga, akhirnya dihakimin sama warga sendiri. Mungkin karena kesal, geram juga gitu mas ya. Siang-siang ada yang jamret, masih kan emosi naik tuh mas. Nah jadi itu masih banyak juga yang menghakimi sendiri, dan nggak sedikit juga mas yang melerai, kayak misalkan bilang jangan dihakimin, kita bawa aja ke kantor polisi tuh, jadi kita selesaikan secara hukum yang berlaku. Nah jadi gitu mas, masih banyak pelanggar yang ada Mandur-mandur kali ya, iya. Mandur-mandur yang emosi gitu ya, mungkin panas juga geram mas ya. Lanjut lagi ke pertanyaan ke-6. Menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah setiap warga negara Indonesia perlu mengetahui dan memahami serta mengamalkan tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Apa saja? Apa alasannya? Oke, baik. Itu balik lagi ke pertanyaan sebelumnya mas ya, ya hampir sama tuh. Nah jadi tuh setiap warga negara tuh harus mengetahui, bahkan harus mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila mas. Jadi setiap silanya itu bermakna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dari kayak tadi tuh, mulai sila pertama ketuhanan, kita harus yakin bahwa adanya Tuhan. Nah yang kedua keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah kita tuh harus menghargai semua kalangan, dan kita harus bersikap adil gitu mas. Nah terus yang ketiga tuh persatuan, nilai persatuan mas. Jadi itu masih banyak di lingkungan kita yang masih kurang sadar akan persatuan yang ada di lingkungan kita mas. Jadi kita harus benar-benar mengetahui dulu nih nilai-nilai Pancasila itu isinya gimana. Jadi kita emang harus paham benar-benar gitu mas. Nah yang keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan ya mas. Nah jadi kita tuh harus dari pemerintahnya juga harus mensosialisasikan atau memberi paham gitu kepada masyarakat, supaya kedepannya tuh nggak ada pelanggaran-pelanggaran lagi mas. Jadi berkurang gitu pelanggaran yang ada di negara kita ini. Nah yang kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah yang artinya kan semua warga negara memiliki hak dan kewajibannya dalam berpendapat, dalam melakukan kegiatan. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain gitu mas. Itu mas Farhan, supaya timbulnya negara kita tuh jadi negara yang hidupnya damai, rukun, gitu mas. Kita lanjut lagi ya, cepat banget ini, buru-buru juga kali. Enggak. Pertanyaan ketujuh ini buat Mas Hendra, menurut pengalaman Anda bagaimana kondisi penerapan atau pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila oleh masyarakat sekitar Anda?
pada akhir-akhir ini? Apakah semakin meningkat atau justru semakin menurun? Mohon dapat diceritakan. Oke, baik Mas. Jadi kalau dibilang meningkat sih, alhamdulillah, sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya gitu belakangan ini, masyarakat sudah mulai sadar Mas akan pentingnya nilai-nilai dalam Pancasila. Contohnya sebelumnya kan ada kerja bakti tuh di lingkungan saya. Iya. Jadi masyarakat tuh mulai sadar, mulai gotong royong terhadap sesama. Jadi timbul tuh Mas kesadaran dalam masyarakat. Itu juga saya juga bangga gitu Mas ya. Jadi masyarakat saling tolong menolong. Jadi nggak banyak juga Mas masyarakat yang masih belum sadar, mungkin belum memahami juga nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah begitu Mas Farhan. Jadi sampai sini tuh udah ada banyak masukan juga ya dari beliau juga sendiri. Kita lanjut lagi ya ke pertanyaan 8. Bisakah Anda menyebutkan beberapa contoh kejadian yang terjadi sekitar Mas Hendra yang pernah Mas Hendra lihat dan rasakan sendiri dan menunjukkan bahwa terjadi peristiwa itu adalah karena kurangnya dipahami nilai Pancasila dan masyarakat? Oke, baik. Jadi sebelumnya saya udah jawab juga tuh Mas. Jadi masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan nilai-nilai Pancasila. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, seperti menghakimi orang lain, terus juga sikap gotong royong masih ada yang belum sadar juga, masih belum memahami mungkin ya. Nah terus juga masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terkait melanggar lalu lintas. Jadi nggak ngelihat pengendara lain gitu dalam berkendara. Dia nggak memiliki aturan dalam berkendara, mungkin kurangnya kesadaran dalam diri dia gitu. Jadi itu masih banyak juga pelanggaran yang dilakukan di lingkungan saya gitu Mas. Begitu Mas Farhan. Untuk pertanyaan ke-9 atau 2 lagi terakhir ya pertanyaannya. Menurut pendapat Anda bagaimana cara agar setiap warga negara Indonesia dapat mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Setiap warga negara. Oke. Jadi gini Mas, supaya warga negara Indonesia tuh bisa mengamalkan dan memahami nilai-nilai luhur dalam Pancasila, dimulai dari diri sendiri juga Mas ya. Dimulai dari diri sendiri untuk melakukan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, dan juga dari tingkat pemerintah juga harus memberikan wadah dan tempat kayak misalkan mensosialisasikan pemahamannya terkait nilai-nilai Pancasila Mas. Jadi bukan hanya pemahaman saja, jadi ada tontonan-tontonan berkualitas. Sekarang juga udah bagus. Jadi mungkin kedepannya sih saya harap pemerintah dan masyarakat bersatu gitu Mas. Jadi sama-sama melakukan tindakan supaya kedepannya kita lebih memahami nilai-nilai luhur dalam Pancasila itu Mas. Oke. Kita las lagi ya pertanyaan terakhir. Oke, terakhir nih Mas. Pertanyaan terakhir. Kita ditanya terus, nggak makan gitu nih. Udah gerah juga nih kayak kipasan kayaknya mati semua ini kayaknya di rumah ini. Pertanyaan last, apa saja langkah-langkah yang Anda sarankan nih agar warga bangsa Indonesia ini dapat hidup rukun, damai, sehingga rakyat dapat lebih terjamin dalam berusaha dan berkarya menuju terwujudnya masyarakat dan warga yang adil, makmur dan sejahtera. Oke. Ya, pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir last. Oke. Jadi adanya kekuatan pemerintah dalam mensosialisasikan, memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila nih Mas Farhan. Jadi pemerintah tuh memberi pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang nantinya masyarakat akan paham, akan berpedoman pada nilai-nilai luhur dalam Pancasila gitu Mas Farhan. Jadi tuh sebenarnya dari tingkat atas juga nih Mas Farhan ya, dari tingkat pemerintah kota, pemerintah daerah, kabupaten, sampai dengan aparatur desa, terus RT RW. Jadi harus memberikan contoh serta pemahaman terhadap nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Nah, bukan cuma itu aja Mas Farhan. Jadi tuh pemerintah tuh memberikan tayangan-tayangan atau tontonan-tontonan berkualitas kepada masyarakat. Sebenarnya sih udah bagus sekarang tontonan-tontonannya. Cuma alangkah lebih bagusnya nanti tontonan-tontonan berkualitas ditayangkan untuk masyarakat supaya masyarakat tuh berpedoman pada nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Nah, kayaknya gitu aja Mas. Iya. Dari saya, kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kurang sopan,
mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Oke, beliau masih belajar juga, sekarang lagi di kuliah juga sama, lagi kalau di salah satu universitas juga di Bekasi. Ya udah, sekian video dari saya juga. Mohon maaf kalau bila wawancara juga ada kesalahan dan kekurangan lahir batin juga. Ya udah, see you semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.